Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin membahas tentang dasar-dasar fikih muamalah yang diselenggarakan oleh BMT HSI bekerjasama dengan ANB Channel. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengenal tentang akad. Yang akan kita bahas kurang lebih adalah memahami makna akad. Kemudian yang kedua, macam-macam akad. Dan macam-macam akad ini dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah dilihat dari pengaruh dan konsekuensinya. Yang kedua, dilihat dari bentuknya. Dan yang ketiga, dilihat dari nilai keterikatannya. Insya Allah akan kita bahas di kesempatan kali ini biidnillahi ta'ala. Tayyib, kita masuk yang pertama terkait memahami akad. Apa itu akad? Tolong Anda bedakan dua hal ini. Ada akad, ada jual beli. Apa bedanya? Jual beli itu salah satu di antara bentuk akad. Sehingga akad ini ada banyak macam, ada beragam, salah satunya adalah jual beli. Maka antara akad dengan jual beli adalah jual beli bagian dari unsur akad. Kalau kita buat diagram Venn, maka jual beli ini salah satu bagian dari unsur akad. Karena itu mohon untuk tidak bingung ketika kita membahas masalah akad, jangan sampai hanya dikesankan jual beli saja, tapi mencakup umum termasuk juga akad-akad yang lainnya. Baik. Dalam kajian fikih muamalah, akad jual beli ini memang yang paling dominan. Ini akad yang paling dominan. Karena paling sering dilakukan oleh masyarakat. Karena dia yang paling dominan, maka kajian tentang fikih jual beli, dia pembahasannya paling banyak. Sehingga pembahasannya paling banyak. Dan ini merupakan basic, ya. Ini merupakan basic landasan untuk bisa mengenal akad yang lain. Ketika orang ingin belajar tentang fikih muamalah, maka pertama yang harus dia pelajari adalah fikih jual beli. Karena dia merupakan pembahasan yang paling banyak, kemudian dia menjadi ilmu yang paling dasar, ilmu basic gitu aja. Ilmu basic dalam fikih muamalah. Karena itu, ketika orang ingin belajar fikih muamalah, pertama yang harus dia pelajari adalah fikih seputar masalah jual beli. Dan walhamdulillah kita telah menerbitkan sebuah buku dengan judul Pengantar Fikih Jual Beli. Dan buku itu telah kami bedah di ANB Channel dalam kurang lebih sekitar 30-an ya, 30 lebih bahkan, 30 lebih episode. Dan itu merupakan buku perdana yang dibedah di ANB Channel. Baik, maka kalau Anda ingin belajar tentang muamalah lebih lanjut, ada berbicara masalah musyarakah, mudharabah, kemudian tentang akad ijarah, kemudian tentang akad istisna, termasuk akad salam, dan seluruh turunannya, basicnya adalah paham fikih jual beli. Kalau Anda paham fikih jual beli, insya Allah untuk bisa memahami akad-akad yang lain akan lebih mudah. Baik. Kemudian akad secara bahasa. Dalam makna bahasa, akad dari kata aqada, yaqidu, aqdan, yang artinya mengikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad."
dan kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan an-nafasat fil uqad, para tukang sihir yang dia menghembuskan sihirnya fil uqad. Di situ ada lafaz fil uqad. Apa yang dimaksud dengan fil uqad? Ini adalah buhul-buhul yang dijadikan sebagai media sihir oleh para tukang sihir. Kenapa disebut al-uqad? Karena buhul ini bentuknya buntelan, ya. Dia bentuknya buntelan tuh bahasa Indonesianya apa? Bungkusan. Kayaknya nggak cocok ya. Apa Pak enaknya buntelan, Pak? Ya, bentuknya Simpul, Ustaz. simpul, ya, sesuatu yang diikat, ya. Sesuatu yang diikat, ya, simpul-simpul, makanya disebut dengan al-uqad. Al-uqad bentuk jamak dari al-uqdah. Karena dia simpulnya banyak, buntelan-buntelannya banyak, lalu ditiup sebagai media untuk sihir. Tayyib. Ini makna akad secara bahasa. Dan pada asalnya akad ini digunakan untuk sesuatu yang sifatnya konkret. Untuk sesuatu, menyebut sesuatu yang sifatnya konkret. Misalnya mengikat tali, ya. Mengikat tali. Namun dalam perkembangannya dia juga meluas untuk sesuatu yang sifatnya abstrak. Dan ini dipakai untuk menyebut sesuatu yang sifatnya abstrak, contohnya mengikat janji. Sehingga sama-sama bentuknya ikatan, namun untuk mengikat janji, dia sifatnya abstrak. Termasuk juga mengikat komitmen yang itu dilakukan dalam sebuah transaksi atau dalam sebuah akad. Karena itulah setiap akad pasti ada komitmen, ada konsekuensi yang itu diikat dengan kesepakatan tertentu. Dan itulah fungsi akad. Nah, selanjutnya kita akan membahas makna akad secara istilah. Makna akad secara istilah ada dua makna. Ada makna akad dalam cakupan yang luas. Di sini makna yang luas. Makna akad dalam cakupan yang luas adalah semua pernyataan yang mengandung konsekuensi, semua pernyataan yang mengandung konsekuensi perpindahan status. Semua pernyataan yang mengandung konsekuensi perpindahan status tertentu. Baik. Ini makna akad secara istilah dalam arti yang lebih luas. Dan karena dia mengandung konsekuensi perpindahan untuk status tertentu, maka tidak disyaratkan harus dua arah. Karena sifatnya semua pernyataan yang berkonsekuensi memindahkan status tertentu, dalam makna yang luas ini tidak disyaratkan dua arah. Jika tidak disyaratkan dua arah, berarti tidak harus ada saling ridho. Karena syarat dua arah itu dipastikan harus ada saling ridho. Kalau tidak ada syarat dua arah, berarti tidak harus ada saling ridho. Sehingga tidak harus saling ridho. Karena dia sifatnya tidak disyaratkan dua arah, maka tidak harus saling ridho. Contohnya apa, Pak? Contohnya talak
cerai ya. Ini bisa disebut akad dalam makna yang luas. Karena ketika orang melakukan talak, maka terjadilah perpindahan status yang awalnya suami istri jadi bukan lagi suami istri. Setelah selesai masa iddah. Dengan aturan-aturan yang berlaku dalam aturan talak. Apakah dalam talak harus dua arah? Dalam arti harus saling ridho antara suami istri? Jawabannya tidak. Dalam talak itu haknya suami, sehingga suami ketika menceraikan istrinya, meskipun istrinya nggak ridho, meskipun bisa jadi dia berharap jangan sampai ditalak, ya, bahkan siap untuk menebus dengan nilai berapapun misalnya. Namun ketika suami menjatuhkan talak, maka sah sebagai talak dan nanti ada konsekuensi perubahan status. Contoh yang lain adalah al-itqu, membebaskan budak. Membebaskan budak. Ketika seorang tuan dia membebaskan budaknya, maka tidak disyaratkan budaknya harus ridho. Saya nggak mau dibebaskan, nanti saya kalau merdeka bingung mau nyari kerjaan di mana. Saya lebih mending jadi budak tuan saja, mangan turu gratis, nyambut gawe seadanya. Dan ada sebagian budak yang dia nggak mau dibebaskan, ya. Dia lebih senang jadi budak. Contoh yang lain adalah hibah. Tanpa sepengetahuan yang mendapatkan hibah. Hibah yang dilakukan diam-diam gitu aja ya. Anda misalnya bawa sesuatu, tiba-tiba dicantelkan di depan pintu rumah Ustadz. Nah, gitu ya. Betul bang? Nah, biasanya ya. Apa ini isinya? Oh, salak. Nah, apa isinya? Jambu. Oh, tempe. Nah, maka ketika Anda sudah naruh itu, barang itu di depan pintu rumah tetangga Anda, ditaruh dan Anda nggak ngetok pintu, nggak WA, nggak apa-apa, Anda taruh pergi. Maka dalam posisi ini berarti Anda telah menyediakan barang itu untuk terjadi perpindahan hak milik dari sebelumnya milik Anda ke milik tetangga Anda. Tayyib. Dan itu disebut sebagai akad meskipun sifatnya searah. Dan tidak harus ada saling ridho. Ini akad dalam makna yang lebih luas. Kemudian ada akad dalam makna yang lebih sempit. Akad dalam makna yang lebih sempit, pengertiannya adalah kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan kedua belah pihak, atau beberapa pihak ya. Mungkin ini yang lebih tepat gini. Kesepakatan dua atau beberapa pihak untuk tujuan tertentu. Baik, karena dia terdiri dari dua atau beberapa pihak, maka di situ disyaratkan harus ada saling ridho. Saling ridho oleh beberapa pihak yang terlibat. Sehingga akad ini tidak searah tapi lebih dari searah. Maka posisi akad ini lebih dari searah. Bisa dua arah, bisa tiga arah, tergantung berapa pihak yang terlibat. Nah, dan tadi akad yang dia melibatkan sekian banyak pihak itu, di situ disyaratkan harus saling ridho. Nah, pembahasan akad dalam fikih muamalah itu lebih banyak di porsi ini. Akad dengan makna yang lebih sempit, yang dia melibatkan beberapa pihak, kemudian mereka membuat kesepakatan untuk tujuan tertentu, dan itu dilakukan saling ridho dan sifatnya lebih dari searah. Sehingga ada kesepakatan dari sekian banyak pihak tadi.